Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Mengajar. Saya Dr. Haja Nurlian SPDM HUM, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Uepai, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita simak isi dari platform Merdeka Mengajar terkait aksi nyata. Topik 2, mengenal pemahaman kurikulum merdeka melalui diskusi kelompok terarah FGD. Bapak Ibu sekalian, kita awali tentang pemahaman fokus group discussion pada kurikulum merdeka dapat kita pahami dengan 3 konsep utama, yaitu sebagai berikut. Konsep pertama adalah salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain teknik wawancara. Konsep kedua, diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Konsep ketiga, jumlah pesertanya bervariasi antara 4-12 orang, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Adapun fokus grup discussion adalah suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Menurut Iwarto 2006 1-2 mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Hal ini dapat dipertegas bahwa discussion atau diskusi bukan wawancara atau obrolan. Grup atau kelompok bukan individu. Fokus atau terfokus bukan bebas. Bapak Ibu sekalian, adapun langkah kerja fokus group discussion kurikulum merdeka adalah sebagai berikut. Hal ini dapat kita simak dengan 6 topi berpikir dalam metode De Bono Six Thinking Head, bertujuan untuk membantu dalam mengorganisir dan membantu proses berpikir dalam suatu diskusi atau pemecahan masalah dengan menggunakan 6 topi berbeda, masing-masing melambangkan sudut pandang yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat ditampilkan sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, adapun arti setiap topi berpikir dapat diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama, topi putih dengan fakta mengumpulkan data dari guru-guru, yaitu kepala sekolah mengawali dengan penjelasan singkat mengenai aspek dasar dari kurikulum merdeka, termasuk tujuan, prinsip, dan manfaatnya. Kemudian dilanjutkan bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum merdeka, bagaimana memahami dan mengisi deskripsi, asesmen, dan pembelajaran berdiferensiasi. Ikut topi kedua, yaitu topi merah, menandakan emosi, yaitu ungkapan perasaan dari guru-guru, di mana kepala sekolah memberikan kesempatan kepada para pendidik untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Hasilnya ada sebagian guru belum yakin karena takut salah, ragu, takut melakukan asesmen pada siswa, dan merasa para siswa tidak efektif untuk beraktivitas. Topi ketiga, yaitu topi hitam atau kritikal dalam hal identifikasi masalah atau tantangan. Diskusi dilanjutkan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang muncul. Hasilnya kemungkinan akan terjadi hambatan dalam perkembangan keaktifan mereka, akan terjadi kurangnya variasi dalam penggunaan media pembelajaran selama interaksi guru murid karena keterbatasan sarana dan program tidak berjalan dengan baik. Berikut topik keempat, yaitu topik kuning atau positif, di mana identifikasi potensi atau hal positif. Hal ini dilanjutkan dengan mempertimbangkan dampak positif yang muncul. Hasilnya, tujuan pencapaian anak-anak diyakini berhasil terwujud dengan baik, menunjukkan bahwa program pendidikan berjalan sesuai harapan. Para siswa juga bisa menunjukkan perkembangan yang positif dalam mengembangkan kreativitas mereka yang mungkin dipengaruhi oleh pelaksanaan kurikulum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikut yang kelima, topi hijau
dalam hal ini kreatif, mana solusi dan inovasi. Solusi dan inovasi yang disepakati dari diskusi ini yaitu perlu mendalami isi kurikulum Merdeka melalui sarana platform Merdeka Mengajar (PMM) yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta mengakses halaman resmi Kemendikbud.go.id. Pendekatan penilaian asesmen melibatkan penyusunan format evaluasi beserta pengarsipan dokumen terkait. Terakhir, topik ke-6 yaitu topi biru, pemantauan atau solusi. Dalam hal kegiatan rencana tindak lanjut. Sebagai tindak lanjut dari VGD langsung, pertama adalah membuat pembagian tugas kerja dalam beberapa kelompok kecil, menentukan target capaian kerja, menyediakan timeline, deadline, validasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Selain itu, disarankan untuk mengikuti banyak webinar, membuka IKM, MKMP, dan mengubah diri agar meningkatkan pola pikirnya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Setelah menyimak isi dari platform Merdeka Mengajar terkait aksi nyata dalam menyebarkan pemahaman kurikulum Merdeka melalui diskusi kelompok terarah FGD, semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai tenaga pendidik. Salam Merdeka Mengajar.